Tak banyak yang tahu bahwa sejak Ferdy Sambo dimutasi ke Yanma Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menunjuk Irjen Syahar Diantono sebagai penggantinya untuk menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri pada 8 Agustus lalu. Salah satu tugas pertamanya setelah dilantik sebagai Kadipropam adalah menjadi salah satu anggota sidang Komisi Kode Etik Polri, yang hasilnya memecat Ferdy Sambo tidak dengan hormat. Menjadi pengganti jenderal yang terlibat mega skandal, Irjen Syahrar pun punya tugas berat memulihkan citra polisi yang saat ini tengah anjlok di mata masyarakat. Perwira tinggi alias Pati Jenderal Bintang 2 ini berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari kabupaten penghasil kayu jati terbaik dunia, yakni Blora. Irjen Syahrar Diantono juga lahir di Blora pada 2 Februari 1970. Pria yang akrab disapa Syahrar itu merupakan lulusan Akpol 1991. Dalam karirnya, ia berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjadi Kadipropam, jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Irjen Syahrar tercatat pernah menempati sejumlah jabatan strategis. Pada tahun 2010 misalnya, Syahrar pernah ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Resor Pasuruan. Lama kemudian ia langsung ditugaskan di Polda Jawa Timur sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus pada tahun 2011. Setahun berselang, Syahrar sempat ditarik ke Mabes Polri untuk menjadi Kasubdit 6 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim. Kemudian pada tahun 2014, Irjen Syahrar diangkat menjadi Direskrim Sus Polda Kepulauan Riau. Di tengah kesibukannya, ia juga sempat menempuh pendidikan dengan menjadi Widya Suara Muda Sespimen Sespim Lemdikpol Polri pada 2016. Selepas itu, Syahrar kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Polri. Pada tahun 2019, ia kemudian menempati posisi Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data PID Divisi Humas Polri, dan selanjutnya menjadi Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirtipidner Bareskrim pada 2020. Di tahun yang sama, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, sebelum akhirnya ditunjuk menggantikan Ferdy Sambo. Sepak terjang Syahar Diantono cukup familiar di kalangan media. Sosok yang dikenal taat beribadah sholat 5 waktu, pernah menjabat sebagai Kadif Humas Mabes Polri. Sepak terjang Irjen Syahar Diantono di Polri juga bukan sekedar isapan jempol belaka. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 ini merupakan senior dari Irjen Ferdy Sambo. Sejumlah prestasi juga ditorehkan oleh Irjen Syahrar jika dirinya berhasil mengungkapkan kasus mafia pertambangan di berbagai daerah di Indonesia. Dia berhasil menjebloskan para mafia hingga anak buahnya ke penjara. Ia pun dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak bisa dikompromi soal penanganan kasus untuk ditoleransi. Selain itu, selama bertugas di kepolisian, Syahrar tercatat telah banyak menangani kasus besar. Misalnya pada tahun 2020, Syahrar berhasil menangkap seorang penyeludup benih lobster bernama Kusmianto alias Lim Swiking alias Aan. Syahrar berhasil menyita 73.200 ekor benih lobster dalam kasus tersebut. Kasus yang ditanganinya pada 2020 itu saat dirinya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Selain Bareskrim, Syahrar tercatat juga pernah menangani kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Bahar bin Smith pada 2018. Saat itu dia masih menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri. Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan menilai penunjukan langsung Irjen Syahar Diantono sebagai Kadipropam ini diharapkan untuk memangkas semua mafia di Polri dan menangani kasus Brigadir J secara transparan, mengingat banyaknya kejanggalan serta keterlibatan banyak pihak dalam pengungkapan kasus Brigadir J tersebut. Memiliki jabatan baru sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki pangkat perwira tinggi Jenderal Bintang 2, Irjen Syahrar Diantono mendapatkan gaji pokok dan sejumlah tunjangan kinerja alias tukit. Gaji pokok polisi tersebut akan disesuaikan dengan pangkat polisi.
Memiliki pangkat Inspektur Jenderal, Syahral Diantono secara rutin setiap bulannya menerima gaji pokok di kisaran 3,3 juta hingga 5,6 juta rupiah. Tak sampai di situ, Irjen Syahrar juga beroleh uang tunjangan kinerja yang besar kecilnya didasarkan pada kelas jabatan. Memiliki posisi strategis di kantor pusat, Irjen Syahrar berada di kelas jabatan 17. Berdasarkan peraturan, beliau menerima tukin sekitar 29 juta rupiah setiap bulan. Tunjangan itu bisa saja bertambah mengingat posisi Kadipropam yang penting dan strategis. Selain itu, tunjangan kinerja dapat bertahan jika Irjen Syahrar mendapatkan pekerjaan di luar pekerjaan rutinitas dan utama. Semisal saat menjadi anggota sidang etik KKEP yang mendakwa Ferdy Sambo. Mengutip LHKPN, pada 8 Agustus 2022, Syahrar Diantono tercatat melaporkan harta kekayaan periodik 2017 hingga 2019. Berdasarkan catatan, harta kekayaan Syahrar Diantono pada tahun 2017 berjumlah 1,67 miliar rupiah. Lalu saat awal menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu, Badan Reserse Kriminal Polri 2020, kekayaan Syahrar Diantono dilaporkan naik 2 kali lipat dengan jumlah lebih dari 2,1 miliar rupiah. Rincian kekayaan tersebut antara lain berupa tanah dan bangunan di kota Bekasi seluas 800 meter dan 500 meter senilai 1,6 miliar rupiah. Syahrar Diantono diketahui hanya memiliki mobil Toyota Harrier tahun 2012 dari hasil sendiri yang memiliki bandrol hingga 210 juta rupiah. Sedangkan harta bergerak lainnya senilai 274 juta rupiah. Syahrar Diantono disebut juga memiliki kas nilai 30 juta rupiah dan tidak memiliki utang. Tak hanya punya tugas secara umum membuat citra polisi kembali baik di mata publik. Secara khusus, Irjen Syahrar punya tugas yang lebih menantang. Pasca dilantik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada Irjen Syahrar untuk menyelidiki kebenaran konsorsium 303 yang melibatkan nama-nama petinggi Polri. Ketua Umum Siaga 98 Hasanuddin menyatakan bahwa perintah ini adalah hanya sekedar formalitas karena hanya berupa perintah lisan. Hasanuddin menyebut, jika Polri memang punya niat menyelidik konsorsium 303, Kadipropam harusnya membentuk tim khusus yang fokus mengenai isu konsorsium 303. Sempat tenggelam, isu ini kembali mengemuka setelah wartawan Kompas TV Aiman Wicaksono menemukan laporan keuangan dari konsorsium judi yang selama ini dikenal dengan konsorsium 303 dan dikaitkan dengan kasus Ferdy Sambo. Dari hasil laporan keuangan ini, rata-rata 20 miliar rupiah digelontorkan setiap bulan, dan sebagian besarnya disetor pada oknum polisi. Guys, apakah kamu yakin Kadipropam yang baru ini bisa mengungkapkan isu konsorsium 303 secara terang benderang?